Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanuddin Syah dari kelas IATA. Di sini saya akan membacakan resume yang telah saya buat yang berjudul tentang asbab an-nuzul dan urgensinya dalam memahami makna Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia ke arah tujuan yang terang dan jalan yang lurus dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalahnya, juga memberitahukan hal yang telah lalu, kejadian-kejadian yang sekarang, serta berita-berita yang akan datang. Sebagian besar Al-Quran pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum ini, tetapi kehidupan para sahabat bersama Rasulullah telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah. Bahkan kadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah atau masih kabur bagi mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal itu. Maka Al-Quran turun untuk peristiwa khusus tadi, atau untuk pertanyaan yang muncul itu. Hal seperti itulah yang dinamakan asbab an-nuzul. Banyak alat bantu untuk memahami ayat ataupun rangkaian ayat dalam Al-Quran, semisal dengan menggunakan ilmu i'rab Al-Quran, ilmu gharib Al-Quran, ilmu awqat an-nuzul, ilmu asbab an-nuzul, dan sebagainya. Ilmu asbab an-nuzul adalah di antara metode yang amat penting dalam memahami Al-Quran dan menafsirnya. Seperti yang sudah ditetapkan para ulama bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan dua bagian. Satu bagian diturunkan secara langsung, bagian kedua diturunkan setelah adanya suatu kejadian atau permintaan yang turun mengiringi selama turunnya wahyu, yaitu selama 13 tahun. Bagian kedua inilah yang akan dibahas berdasarkan sebab turunnya. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa asbab an-nuzul tidak berhubungan secara kausal dengan materi yang bersangkutan. Artinya, tidak diterima pernyataan bahwa jika suatu sebab tidak ada, maka ayat itu tidak akan turun. Definisi asbab an-nuzul. Secara etimologi terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, tali tambang, dan tiap tali yang diturunkan dari atas. Sedangkan an-nuzul artinya menempati dan menempati tempat mereka. Sedang secara terminologi menurut Az-Zarqani dalam bukunya Manahil al-Urfan fi Ulum Al-Quran, pengertian asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Subaghi as-Salih mengartikan sebagai berikut: sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelas yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Dari beberapa definisi dan pengertian asbab an-nuzul di atas dapat dipahami bahwa latar belakang turunnya ayat Al-Quran ataupun beberapa ayat Al-Quran dikarenakan adanya suatu peristiwa tertentu dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat yang diturunkan karena suatu perintah menurut Az-Zarqani ada tiga bentuk. Pertama, peristiwa khusumah, pertengkaran yang sedang berlangsung, semisal perselisihan antara kelompok Aus dan Khazraj yang disebabkan oleh rekayasa kaum Yahudi sampai mereka berteriak. Kedua, peristiwa berupa kesalahan seseorang yang tidak dapat diterima akal sehat, seperti orang yang masih mabuk mengimani salat sehingga ia salah dalam membaca surat Al-Kafirun. Kemudian turunlah ayat dari surat An-Nisa. Yang ketiga, peristiwa mengenai cita-cita dan harapan, seperti muwafaqat atau persesuaian. Umar radhiyallahu anhu, aku ada persesuaian dengan Tuhanku dalam tiga perkara:
Aku katakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau makom Ibrahim kita jadikan tempat salat? Maka turunlah ayat yang berbunyi, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat salat. Surat Al-Baqarah ayat 125. Dan aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara orang-orang yang menemui istri-istrimu ada yang baik dan ada yang jahat. Bagaimana kalau Anda memerintahkan kepada mereka untuk membuat hijab? Kemudian turunlah ayat hijab, ya ini ayat-ayat dari surat Al-Ahzab ayat 53. Sedang ayat ataupun ayat-ayat yang diturunkan karena adanya pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW juga ada 3 bentuk. Yang pertama, pertanyaan tentang peristiwa yang sudah lampau, semisal firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 83. Kedua, pertanyaan tentang peristiwa yang sedang berlangsung, semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 85. Ketiga, pertanyaan tentang peristiwa yang akan datang, semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 42. Menurut Az-Zarqani, tidak semua ayat atau beberapa ayat mempunyai asbab an-nuzul. Di antaranya ayat yang berbicara mengenai kejadian atau keadaan yang telah lampau dan akan datang, semisal kisah nabi-nabi dan umat terdahulu, dan juga kejadian tentang as-sa'ah atau kiamat dan yang berhubungan dengannya. Ayat-ayat seperti ini banyak terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Pengelompokan ayat-ayat Al-Quran dari segi asbab an-nuzul. Paling sedikit ada 3 kemungkinan mengapa tidak seluruh ayat Al-Quran dapat diketahui sebab-sebab yang melatar belakangi penurunannya, dan masing-masing kemungkinan itu terkait erat antara satu sama lain. Kemungkinan pertama, tidak semua hal yang bertalian dengan proses turun Al-Quran tercover oleh para sahabat yang langsung menyaksikan proses penurunan wahyu Al-Quran. Kedua, penyaksian para sahabat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan proses penurunan wahyu Al-Quran tidak semuanya dicatat. Kalaupun kemudian dicatat, pencatatan itu sendiri dapat dikatakan sudah terlambat, sehingga kalaupun semua proses penurunan Al-Quran secara keseluruhan terekam oleh para sahabat, tentu ada yang hilang dari ingatan mereka. Ketiga, terbuka lebar kemungkinan ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang penurunannya memang tetap dipandang tepat dengan atau tanpa dikaitkan langsung dengan suatu peristiwa mengenai sebab nuzul ayat, selain bisa ditelusuri melalui sejumlah kitab tafsir atau dengan pertanyaan yang mendahulunya. Redaksi asbab an-nuzul. Bentuk redaksi yang menerangkan asbab an-nuzul terkadang berupa pernyataan tegas mengenai sebab, dan terkadang pula berupa pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Bentuk redaksi pertama ialah jika perawi mengatakan sebab turun ayat ini adalah begini, atau mengatakan telah terjadi peristiwa begini. Asbab an-nuzul tidak mengandung kemungkinan yang lain. Jalan mengetahui asbab an-nuzul. Al-Wahid mengatakan bahwa tidak boleh berbincang tentang sebab turunnya Al-Quran kecuali dengan dasar riwayat dan mendengar dari orang yang menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui sebab-sebab turunnya serta membahas pengertiannya. Berdasarkan keterangan di atas, maka jika sabab an-nuzul diriwayatkan dari seorang sahabat, maka dapat diterima, sekalipun tidak dikuatkan dan didukung dengan peristiwa yang lain atau riwayat yang lain. Karena perkataan sahabat tidak ada celah untuk diijtihadkan dalam masalah ini, dan sahabat adalah orang yang melihat serta bertemu langsung dengan Rasulullah. Adapun jika sabab an-nuzul diriwayatkan dengan hadis mursal, yaitu hadis yang sanadnya gugur dari seseorang sahabat dan hanya sampai pada seorang tabi'i, maka hukumnya tidak dapat diterima kecuali sanadnya sahih dan dikuatkan oleh hadis mursal lainnya, dan perawinya harus dari imam-imam tafsir yang mengambil tafsirnya dari para sahabat seperti Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. Keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Apabila ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka yang umum diterapkan pada keumumannya dan khusus pada kekhususannya. Kemudian banyaknya asbab an-nuzul dalam satu ayat.
Bentuk pertama yaitu salah satu riwayatnya saja yang dipilih. Yang sahih ketentuannya adalah menggunakan yang sahih itu untuk menjelaskan sebab turun dan menolak yang tidak sahih. Misalnya antara hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lain melalui jalur Jundab dan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Hafs bin Maisarah dan ibunya dari neneknya yang merupakan pelayan Rasulullah mengenai kenapa Allah belum menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad pada surat Az-Zuha ayat 1-3. Bentuk kedua, jika kedua riwayat sama-sama sahih dan salah satu dari keduanya merupakan murajih atau penguat, maka yang diambil adalah lebih rajah, dan murajih penguat bisa dilihat dari lebih sahih dari yang lain atau peraih salah satunya menyaksikan langsung kejadiannya. Untuk ketiga, jika kedua riwayat sama-sama sahih dan tidak ada murajih bagi salah satu dari keduanya, maka dapat dikompromikan. Kemudian bentuk keempat, jika dua riwayat sama-sama sahih, tidak ada murajih yang menguatkan dan tidak bisa mengambil salah satunya karena sebab-sebab turunnya tersebut waktunya berjauhan, maka dalam ini kita Az-Zarqani pahami sebagai berulangnya turunnya ayat dengan banyaknya asbab. Kemudian banyaknya ayat yang turun dan sebabnya salah satu. Terkadang ada satu peristiwa tapi ayat yang turun banyak. Misal hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hakim dari Ummu Salamah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak mendengar Allah menyebutkan sesuatu kepada kaum wanita yang tentang hijrah." Maka Allah menurunkan ayat 195 dari surat Al-Imran. Lalu asbab an-nuzul sebagai salah satu cara memahami makna Al-Quran. Para mufasirun atau para ahli tafsir telah memperhatikan dan memberikan pembahasan khusus mengenai asbab an-nuzul dalam buku-buku mereka. Di antaranya Ali bin Madini Syaikh Bukhari, kemudian karangan termasuk yang ditulis oleh Al-Wahidi dengan judul Asbab Nuzul Al-Quran. Al-Wahidi mengatakan tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa bersandar kepada kisah dan penjelasan sebab turunnya. Lalu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengetahui sabab nuzul membantu dalam memahami sebuah ayat karena pengetahuan tentang sabab atau sebab akan menghasilkan musabab atau akibat. Az-Zarqani menjelaskan secara detail tentang faedah-faedah mengetahui asbab an-nuzul, diantaranya yang pertama, membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Kemudian yang kedua, pengkhususan hukum dengan sebab bagi yang menganut paham al-ibrah bi khusus asbab la bi umum al-lafzi. Ketentuan berlaku untuk kekhususan bab bukan pada keumuman lafaz. Maka dari itu ayat-ayat zihar di permulaan surat Al-Mujadilah sebabnya adalah bahwa Aus bin As-Samit menzihar istrinya. Ketiga, dengan sabab nuzul berfungsi untuk mengetahui ayat ini diturunkan kepada siapa, sehingga tidak terjadi keraguan yang akan mengakibatkan penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan membebaskan tuduhan terhadap orang yang bersalah. Oleh karena itu, Aisyah menolak tuduhan Marwan terhadap saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa Abdurrahman adalah orang yang dimaksud dalam ayat 17 dari surat Al-Ahqaf. Sekian resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.